you teman-teman. Sip. Oke, tadi nyampe lagi ngulik itu newsletter yang pengen untuk berbagi hasil belajar saya, Devon, dan juga teman-teman. Jadi teman-teman juga boleh, misalnya lagi seru ngulik tentang sesuatu, buku, terus habis itu aku pengen sharing deh gitu dalam bentuk tulisan atau event, boleh banget pakai platform kami di Lagi Ngulik. Jadi sampai sekarang ada 165 subscriber dari Lagi Ngulik newsletter, itu akan masuk ke email 165 orang tadi setiap 2 minggu. Jadi satu edisinya adalah setiap hari Jumat di minggu yang kedua dan keempat tiap bulannya. Gitu. Devon mau nambahin apa? Kenalan? Tadi singkat. Oh, masih. Devon masih juga kayaknya. Sebentar. Ada yang masuk lagi ke Meet. Oke. Wah, itu pelajaran berarti. Next time, berarti Google Meet-nya harus dihapus gitu ya. Maafkan masih newbie. Gitu teman-teman. Itu tentang Lagi Ngulik. Untuk hari ini annual review-nya, jadi bakal ada beberapa tahapan. Aku present aja deh. Ya. Oke. Masih ada yang masuk ya. Oke. Gimana, Kak? Udah kayaknya. Udah belum sih? Yang di layar kalian yang kelihatan kayak gimana? Judul aja. Masih ada notes-nya, Kak? Oke, berarti pakai yang biasa aja dong berarti. Iya, ini berarti cuma yang sebentar kalau gitu. Udah ya? Oh, Udah. masih ada yang masuk. Masih ada yang masuk, Devon. Iya. Menit. Oke, semoga udah semua ya. Udah berapa orang nih? 17 berarti. Kalau 17. minus kita. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Kita mulai aja biar nggak telat nih. Biar tidak terlalu molor. Terima kasih semua. Sekali lagi, ini kita tentang annual review, berarti kayak mereview selama setahun terakhir. Gimana sih sebenarnya setahun terakhir ini? Urutan sesinya seperti teman-teman lihat di layar. Nanti kita ada presentasi dulu, kemudian ada ice breaking, terus 25 menit teman-teman bisa mengisi worksheet yang di bagian refleksi, terus kita bisa break dulu bentar dan foto bersama. 20 menit selanjutnya mengisi worksheet lagi dan diskusi, ini di bagian project and domain. Dan yang 10 menit terakhir kontemplasi dan penutup. Jadi teman-teman, pertama jangan dibayangkan bahwa ini cuma aku ngomong, tapi ini teman-teman juga aktif. Itulah sebabnya ketika di email kalau bisa pakai laptop ya gitu biar teman-teman bisa langsung ngisi. Yang kedua, please lower your expectation gitu. Karena banyak banget teman-teman yang pertanyaannya, wih kayaknya standarnya tinggi banget gitu. Annual review yang bijaksana misalnya. Pertanyaannya annual review, gimana sih caranya annual review yang sukses kayak gitu. Tolong diturunkan ekspektasinya karena sebenarnya tujuan saya untuk berbagi kali ini adalah untuk apa ya kalau sebut ya, membagikan framework-nya aja. Ini hanya alat gitu ya. Aku pengen teman-teman bisa merasakan gitu kayak gimana sih. Oh, annual review tuh kayak gini. Biasanya biar nggak terlalu bingung. Jadi aku
semacam hanya conducting atau menemani sebenarnya untuk annual review ini. Kalau pengen tentang misalnya Syaiful tanya gimana sih? Ada nggak Syaiful? Udah masuk belum ini tadi? Belum. Itu oh belum. Atau siapa ya? Audria tanya gimana sih annual review, personal review yang bijaksana gitu. Ya itu bisa jadi definisinya akan sangat berbeda tiap orang. Jadi misalnya Audria punya definisi bijaksana tuh kayak gimana sih? Oh, bijaksana itu ketika setelah annual review, terus setelahnya aku kemudian bisa breakdown itu jadi resolusi yang tidak terlalu pressure gitu, yang tidak menekan kayak gitu. Misalnya itu bijaksana, maka ya itu nanti bisa diukur. Tapi semua itu kembali ke definisi masing-masing orang kayak gitu. Kalau misalnya ini Devon nanti minta tolong kasih tahu ya, misalnya ada yang tanya atau apa gitu ya, bisa di chat tapi tolong kita sekarang mungkin presentasi dulu gitu. Jadi saya Ah. operator ya hari ini. Oh, Terima kasih ya Devon. Sebentar. Aku coba yang sama. Oke. saya ini juga karena ini dari tadi kan saya standby juga ya di Google Meet-nya. Mungkin karena sekarang udah 19.44 kan 45, ya udah karena Ditutup udah aja. 15 menit, saya anggap udah masuk semua kali ya, jadi biar bisa Oke. di Zoom aja gitu. Karena cukup Oke. berat juga kalau nunggu dua-duanya. Sip, nggak apa-apa. Bentar. Oh, I see. Mohon maaf Nah, nanti kalau ada yang masuk Meet. ya udahlah nggak apa-apa. Biarkan aja. Bukan keberuntungan, nanti lihat rekaman. Oke. Oke, kita langsung mulai. Ini pertanyaan yang paling banyak banget ditanyakan. Kenapa sih perlu review tahunan gitu? Aku melihat ada 3 alasan ini. Ada refleksi, untuk mensyukuri, dan untuk memulai lagi gitu. Setahun ke belakang yang sedih, yang seneng, emosi naik turun, apa sih yang bisa kita pelajari dari pengalaman yang udah kita lalui dan udah kita rasakan gitu. Itu annual review tuh menurutku fungsinya pertama adalah untuk itu, untuk tahu apa yang sudah kita pelajari. Kadang kalau kita nggak berhenti gitu ya, dan berusaha merefleksikan, oh iya ya ternyata aku sakit saat itu ternyata bisa bikin aku lebih sabar. Misalnya kayak gitu. Kadang kalau nggak berhenti ya kita nggak bakal tahu gitu apa sebenarnya yang udah kita dapat dari pengalaman kita. Yang kedua, untuk mensyukuri. Bukan hanya apa yang bisa disyukuri, biasanya kalau bisa disyukuri itu jadinya yang bagus-bagus aja. Achievement, nilai bagus, naik naik pangkat, atau naik jabatan gitu. Tapi apa yang perlu disyukuri? Perlu tuh jadi kalau misalnya aku tadi kasih contoh sakit gitu, ya sakit ternyata ada yang bisa disyukuri, ternyata aku komunikasi sama teman-teman bagus banget, mereka mau bantuin. Ternyata aku punya orang-orang yang mau standby di saat aku lagi down kayak gitu. Jadi bukan hanya apa yang bisa, tapi juga yang perlu disyukuri. Dan yang terakhir, ketika kita udah punya hasil refleksi, kita tahu apa yang sudah bisa kita syukuri dan perlu disyukuri, kita bisa kemudian menentukan apa sih yang bisa kita lakukan selanjutnya. Momentum annual review di akhir tahun itu jadi kayak wrap up gitu dan bisa menentukan apa yang kita lakukan selanjutnya. Itulah sebabnya aku sebut annual review tuh semacam pivotal moment gitu ya. Jadi kalau teman-teman di basket bisa tahu kalau pivot kan benar-benar kita satu kaki masih ngejangkar gitu kan jadi jangkarnya dan kita kemudian lihat kanan, lihat kiri, apakah kita akan memutuskan ini kita shoot sendiri atau mau dipas ke teman yang lain gitu. Dan aku jadi ingat juga quote dari Shane Paris sama Rhiannon Bobiang di buku The Great Mental Models volume 2 bahwa banyak orang yang berasumsi kalau
pembelajaran itu dari pengalamannya, proses pengalamannya. Tapi kata dia enggak, sebenarnya kuncinya itu di refleksinya. Karena kalau enggak refleksi sebenarnya kita enggak pernah merumuskan apa yang dari pengalaman tersebut gitu. Jadi ini alasan kenapa perlu annual review. Nah, kalau ini juga pertanyaan yang banyak teman-teman masuk di Google Form ya waktu buka pendaftaran itu. Apa sih yang perlu diperlukan dalam annual review itu apa gitu. Kalau disebut dua ini, aku bisa bilang ini hal yang sebenarnya nggak banyak disebutin. Orang bakal mengira, oh pertanyaannya apa aja, kategorinya apa aja, kayak gitu-gitu. Tapi itu semua hanya tools sebenarnya. Yang diperlukan menurutku dua ini dulu, mindset sama kejujuran. Kalau teman-teman lihat di mindset aku tulis, di bawah itu ada growth mindset. Kita tahu kalau biasanya growth kan ke atas gini ya gitu kalau misalnya grafik gitu terus ke atas gini. Padahal kalau growth mindset itu menyadari bahwa itu nggak kayak gitu, ada turunnya juga, naik dikit turun lagi seperti itu. Jadi ketika kita mengadakan atau melakukan annual review dengan memiliki growth mindset itu akan membantu banget kita ketika melihat lagi kesalahan-kesalahan yang udah kita buat dan tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk beating up ourselves gitu, menilai buruk diri sendiri gitu. Karena kenapa? Kalau kamu memahami growth mindset betul ya paham bahwa oh ya moment down ya memang ada, pasti ada gitu. Dan yang kedua adalah willing to try. Ini mungkin teman-teman juga pernah dengar juga fail like scientist gitu ya. Ya hidup nih dipenuhi dengan eksperimen, coba lagi, ambil apa yang berhasil, kalau gagal ya coba lagi gitu. Terus aja gitu. Jadi kalau yang bisa aku simpulkan apa yang diperlukan dua ini sih yang paling penting untuk mindset-nya. Kalau kejujuran, teman-teman nanti bisa mungkin ada di beberapa aspek itu kayak pengen nulis yang bagus-bagus aja deh gitu. Tapi sebenarnya yang perlu kita tuliskan juga yang buruk-buruk itu, yang kesalahan yang aduh ngapain sih, kenapa aku bikin kayak gitu, kenapa aku berbuat seperti itu di momen itu. Karena dari situlah sebenarnya kita kemudian bisa menentukan kayak tadi aku bilang, next berarti kita jangan kayak gitu kan gitu. Jadi tanpa kejujuran itu, ya buat apa juga kita membohongi diri sendiri, dan yang kedua, kalau kita nggak jujur ya buat apa juga annual review. That's doesn't make sense gitu. Nah, aku juga mau jujur bahwa aku tiba-tiba bisa gitu ya, tapi kebetulan di komunitas yang aku ikuti, dua itu di NASLab sama di Radrich, itu di awal 2 minggu pertama, minggu kedua dan minggu ketiga Desember sudah melakukan conducted year in review atau annual review. Nanti teman-teman aku kasih linknya, jadi setelah sesi ini bakal ada email juga, mungkin besok atau lusa ya, email ini nanti juga akan worksheet-nya, linknya dan rekaman akan aku bagikan, jadi teman-teman nggak perlu catat juga. Terus yang 3 yang di bawah itu, workshop meracik hidup aku juga ikutan dan aku merasa ini cocok banget untuk annual review. Nah, ini contohnya yang dari followyourflow.id. Aku dapatnya dari workshop meracik hidup, ada worksheet-nya seperti ini. Ini aku pakai sebagai kategori. Banyak yang tanya juga, Sita kalau nggak salah yang tanya, sebenarnya kategorinya apa aja sih? Ini nggak kaku ya, nggak saklek. Kalian boleh bikin kategori terserah kalian, pilih yang paling perlu aja gitu. Yang menurut kalian perlu, yang mana gitu. Apa ada yang wajib? Ya nggak ada sih sebenarnya. Paling penting aja yang kalau bisa. Aku ambil contoh ini aja biar nggak susah gitu, karena menurutku udah melingkupi semuanya. Kita langsung bahasnya di sini aja.
di kategorinya. Jadi kesehatan misalnya, apakah kamu olahraga, apakah kamu cukup tidur, gimana kebiasaan asupan, apakah teratur, gizi berimbang, terus di keluarga dan relasi romantis ini aku jadiin satu ya. Apakah kamu menghabiskan waktu sama keluarga, apa ada momen berkesan, kalau punya pasangan gimana hubungannya, di teman dan social life, ketemu teman baru nggak? Apakah gabung sama komunitas? Apakah setahun terakhir ada yang teman-teman yang punya impact banget buat kamu, impactful buat kamu? Terus di karir kalian bisa wondering, kalian bisa bertanya juga gimana sih pekerjaan, apakah bisa memenuhi kebutuhan atau enggak. Kebutuhan ini bisa kebutuhan acknowledgement misalnya, kebutuhan duitnya juga, tapi nanti ada finance juga. Kalau kamu punya bisnis, gimana bisnis itu berjalan? Lalu kategori yang kelima tuh ada keuangan dan kesejahteraan. Apa bisa nabung? Apakah hemat atau foya-foya? Apakah lebih baik dibanding tahun lalu gitu ya? Karena pandemi kan juga cukup menguras keuangan gitu. Apakah gimana keuangan kalian? Yang selanjutnya spiritualitas dan emosi. Apakah ada peristiwa yang naik turunnya itu menguras emosi kamu? Terus gimana kamu melewatinya? Bagaimana keyakinanmu, misalnya teman-teman dari agama misalnya, membantu dalam menghadapi hal-hal tersebut? Yang dua terakhir, personal growth sama hobi dan kesenangan. Hobi dan kesenangan ini nggak ada di Wheel of Life, tapi aku tambahin karena menurutku perlu tempat tersendiri. Di personal growth, apa yang dipelajari, apakah ada yang baru, pengalaman apa yang jadi pelajaran pribadi, apakah kamu berinvestasi untuk proses belajarmu, gitu. Dan yang terakhir, hobi ini menurutku penting ya. Jadi gimana ia berjalan sepanjang tahun ini? Apakah kamu mencoba hobi baru, hal baru, dan apa yang kamu enjoy lakukan? Kategori ini sudah kemudian sama teman-teman nanti bisa ya di worksheet diaplikasikan. Nah, pakai ini, plus minus journaling teknik. Ini simple banget, sederhana menurutku, dan sudah mencakup apa yang dibutuhkan di annual review. Jadi teman-teman bisa tulis di situ apa yang berjalan dengan baik. Jadi kalau achievement misalnya atau pengalaman yang menyenangkan bisa ditaruh di kolom yang plus itu. Apa yang berjalan dengan baik. Terus yang minus yang ya kira-kira aduh kesel banget deh gitu misalnya. Itu bisa ditulis di kolom yang minus. Kemudian what's next. Ini what's next nih selanjutnya berarti kalau udah tahu yang berjalan baik, yang berjalan buruk, next-nya ngapain ya gitu. Biasanya yang paling gampang adalah yang menyenangkan kita amplifikasi, yang tidak menyenangkan atau tidak baik kita reduksi. Itu yang paling gampang aja untuk menentukan what's next. Misalnya aku belajar banyak di tahun ini lewat baca buku. What's next? Apakah kita pengen lebih banyak bukunya atau lebih banyak genrenya atau lebih banyak areanya misalnya, itu bisa dituliskan di what's next. Ini aku kasih contoh yang benar-benar aku lakukan ketika aku ikut di year in review-nya Neslabs di kesehatan gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di minus aku tulis bahwa aku nggak work it out secara konsisten. Tapi plusnya meskipun aku nggak konsisten, aku selalu bisa kembali untuk mencoba untuk sekarang nggak work out ya, besok pasti work out kayak gitu. Jadi aku tetap menuliskannya itu di kolom yang what went well dan what went wrong. Terus lebih banyak memasak di rumah. Kenapa itu plus buatku? Karena kalau di rumah, jadi aku kan bisa menilai asupannya, menimbang gizinya, dan macam-macam. Nah, di what's next yang bakal aku lakukan, aku suka sakit di punggung, coba deh aku pengen posturnya lebih bagus kalau misalnya duduk gitu. Sama pengen mencoba untuk menu yang seluruhnya sayuran gitu, paling enggak sekali dalam seminggu. Ini kalau teman-teman lihat, kita bisa dan mungkin teman-teman juga lihat di Instagram ketika aku membahas
resolusi yang berbentuk project versus domain. Kalau teman-teman lihat tadi contohnya yang aku duduk postur, itu kira-kira masuknya di domain. Kenapa di domain? Karena sifatnya domain adalah nggak ada titik selesainya, selalu berlanjut selama hidup dan ada standar minimumnya. Standar minimumnya apa? Oh ya, berarti kalau duduk yang baik, ya yang tegak, nggak slouching off gitu ya, nggak bungkuk atau gimana kayak gitu. Udah itu aja, udah cukup. Tapi kalau teman-teman lihat yang tadi contoh kesehatan, misalnya aku pengen mencoba menu seluruhnya sayur sekali seminggu gitu. Itu juga domain juga. Terus kayak gimana Vin yang project? Apa bedanya gitu? Project itu goals yang one off atau incidental sekali aja. Ada batas waktunya. Jelas banget, jadi batasnya selesai itu sampai di mana. Kemudian ada target atau output yang jelas dan terukur. Contohnya kalau aku tulis di situ ikut kelas, misalnya kelas coding, misalnya ikut kelas apa public speaking gitu ya, sampai lulus udah sampai selesai level itu. Udah berarti jelas. Dua hal ini banyak yang bingung, terus ada yang tanya juga nih. Bentar aku lihat, coba cek. Oh ini ada pertanyaan dari Novena. Ketika resolusi itu berupa domain, akhirnya menjadi habit, perlukah kita meletakkan target capaian lagi? Misalnya saya olahraga 30 menit per hari agar turun berat badan 5 kg, atau dibuat general aja agar saya sehat gitu. Nah ini bisa masuk banget ketika aku pengen menjelaskan project dan domain ini. Kalau yang tadi dibilang bahwa olahraga 30 menit per hari agar turun berat badan 5 kg, kita tahu goals-nya adalah turun berat badan 5 kg. Jadi bukan yang sehat tadi gitu. Jadi tolong dibedakan. Kalau areanya sih bisa aja sama gitu, kesehatan sama-sama sehat gitu. Tapi kalau setelah turun 5 kg, apakah masih lanjut olahraga atau enggak pertanyaannya. Kalau memang tujuannya adalah sampai turun 5 kg, maka itu bisa jadi masuk di project, bukan domain. Sedangkan kalau domain itu lebih ke habit, disikapinya itu dengan build the system for habit. Jadi ya sudah 30 menit per hari aku bakal olahraga untuk menjaga kesehatan. Kenapa sih ini kok biasanya tuh kalau habit tuh ujiannya tuh muncul tidak diduga. Berbeda kalau misalnya project. Misalnya project, oh tujuannya untuk coding, berarti bisa ini. Ketika diuji, oh iya ternyata kamu bisa lulus, kamu sudah bisa coding pakai Python ini gitu misalnya. Tapi kalau misalnya si habit ini, misalnya kesehatan, ujiannya tuh kayak tidak diduga-duga tuh misalnya ya kalau misalnya tiba-tiba sakit, akan lebih mudah untuk ini, akan lebih mudah untuk kembali sehat atau pulih kayak gitu. Jadi itu yang membedakan antara project dan domain. Terus kalau misalnya teman-teman lihat di situ aku bilang kalau domain itu the rules not the exception. Rules-nya adalah misalnya aku pengen jadi orang punya habit yang tepat waktu. Jadi bukan exception-nya, bukan jadi rules-nya adalah aku akan selalu tepat waktu. Terus, misalnya terjadi kecelakaan atau apa, atau akhirnya jadi nggak tepat waktu, itu exception-nya hanya sekali gitu, bukan sebaliknya. Kalau project itu biasanya exception-nya, misalnya aku belajar, aku udah punya kebiasaan belajar setiap hari 1,5 jam. Nah, kemudian aku punya project, aku pengen tes IELTS. Nah, selama sebulan ke depan aku belajar itu aja. Nah, ini exception kan. Tapi apakah setelah tes IELTS aku akan lanjut belajar? Lanjut. Nah, itulah yang habit-nya. Semoga teman-teman paham ya, ini termasuk yang paling banyak pertanyaannya di project dan domain ini. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditulis di chat ya tentang ini. Dan aku yang pengen sebelum kita beralih, ada pertanyaan menarik juga dari Alphonse. Gimana cara yang cukup objektif mengukur relationship? Nah, ini pertanyaan bagus banget karena berarti kan relationship ini masuk di domain. Terutama dengan orang terdekat.
Jadi kalau domain, gimana cara ngukurnya yang objektif? Paling objektif caranya, paling gampang misalnya tadi pakai plus minus journaling teknik, what went well-nya apa, what went wrong-nya apa dulu. Misalnya dari what went wrong gitu aja biar gampang ya contohnya. Suami istri, masalah yang paling umum biasanya misalnya berdasarkan John Gottman aja, Four Horsemen of the Apocalypse in relationship gitu. Biasanya ada namanya criticism, defensiveness gitu ya. Kamu sih sukanya telat, jadinya kita tadi gini sih gitu misalnya antara suami dan istri. Bisa dicari, itu kan what went wrong. Bisa dicari, gampang lah kita bisa cari di Google atau apa. Kalau misalnya criticism dan defensiveness, apa ya antidotnya? Apa ya yang bisa menjadikan lebih baik untuk menentukan what's next? Kalau sudah ketemu, oh ternyata antidotnya criticism sama defensiveness itu I statement. Aku sebenarnya merasakan kesal kalau misalnya kamu kritik aku seperti itu. Jadi bukan kamu sih gitu. Terus own responsibility, memiliki responsibility. Oh iya, aku tahu aku tadi juga salah. Terus bla 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 gitu misalnya. Caranya gimana untuk mengukurnya? Bisa pakai angka misalnya font 1 sampai 10. Minggu ini aku bisa nggak defensif berapa kali. Terus minggu depan berapa kali. Nah, dari situ sebenarnya menurutku udah cara yang objektif sih untuk ini untuk dalam relasi gitu ya. Sama keluarga pun bisa gitu. Ada mungkin yang teman-teman tahu, Devon mungkin bisa drop link magic ratio in relationship gitu. Satu interaksi negatif bisa direparasi, bisa diperbaiki dengan 5 interaksi positif. Nah, itu contoh-contoh kayak gitu. Bisa dicatat aja jadi kayak oh minggu ini hari ini aku udah bisa 2 interaksi positif. Besok aku bisa 3 interaksi positif. Nah, kayak gitu menurutku itu salah satu cara yang objektif untuk mengukur gimana relationship. Semoga aku nggak salah dan penangkapanku ini bisa dipahami ya, Alphonse ya. Jadi kalau kita mundur lagi, itu adalah cara untuk gimana bisa mengukur domain. Tentukan dulu what went well and what went wrong, tentukan what's next-nya, lalu kita tracking. Minggu ini kita bisa bisa mengaplikasikan yang bagus berapa, minggu depan berapa, kayak gitu. Oke, udah capek ngomong, udah banyak. Mari kita mulai aja. Let's make a copy of the worksheet. Devon bisa minta tolong untuk worksheet-nya. Itu ada link sih. Ya, betul. Dari Magic Ratio, Four Horsemen, sama link worksheet ada di situ ya. Bisa dibuka aja. Oke, bisa. Ini worksheet yang buat ininya. Oh, biar teman-teman buka situ atau bisa langsung di drop juga nggak apa-apa yang worksheet-nya. Oke. Linknya, Fon. Ini kalau mau langsung di sini ya. Jadi kalau mau kumpulan link. Jadi teman-teman. Link yang atas kumpulan link, kalau yang bawah mau langsung ke worksheet boleh. Teman-teman tolong buka yang link yang worksheet, kemudian klik file, make a copy, biar teman-teman semua punya kopinya yang disimpan di drive-nya masing-masing. Oke, aku stop share dulu ya. Ada yang kesulitan untuk make copy? Kalau sudah make a copy, tolong up. Di file. Oke, Sita sudah. Copy. Sylvie sudah, Audrey sudah. Apakah ada kesulitan? Tadi sudah. Klik yang file, terus Hashemi sudah. Ada make a copy entire presentation.
Adakah yang masih tertinggal? Aku tidak mau meninggalkan yang ini. Soalnya habis ini sebelum kita mengerjakan worksheet, kita panaskan dulu. Kita memanaskan pikiran dulu biar lebih apa, kalau bahasa mesin tuh revving up ya gini nih, biar lebih siap. Devon sudah siap untuk breakout room kah? Jadi kita ada 19 orang kan ya. Berarti kita bagi berapa? Jadi satu room 3 orang. 3 orang. 3. Oke, pas berarti. Pas, kenapa pas ya? 3. Oke, host nggak masuk. Ntar dimasukin juga. Jadi, Kak Janet. Kita bagi ke 6 breakout room kali ya. Oke. Nah, di breakout room bakal ngapain? Kayak tadi, tadi udah aku share screen-nya udah ini ya, udah stop. Jadi tolong saling ceritakan, nggak apa-apa, please don't be awkward ya sama orang asing, nggak apa-apa, sekali aja lah gitu. Biar asik kita ngomong. Tolong ceritakan apa yang paling mengejutkan di tahun 2021 buat kalian. Yang paling surprising gitu. Wah, ternyata aku bisa survive misalnya gitu. Itu sudah achievement juga gitu. Jadi teman-teman ini ya, itu pertanyaannya, promptnya. Kita kasih 5 menit, setelah itu nanti kita kembali dan mulai ngerjain worksheet-nya. Silakan Devon, bisa di break up. Oke, ini bakal assign automatically juga, jadi random. Iya, random banget. Oke, 1, 2, 3. See you later. Bentar. Bentar. Belum, udah Oke. bilang see you later. Udah kah? Udah dapat semuanya? Oke. Nice. Seru ceritanya. Ini masih ada 2 room ya. Ini yang masih seru nih kayaknya. Bisa dibalikin juga kon. Barangkali. Ayo balik. Ini maaf ya kalau tiba-tiba hilang 1, 2, 3. Oke. Oh, ini 3 second. Oke, boleh. Oh, bisa gitu ternyata. Nggak langsung. Bisa deh, Pon. Ternyata bisa. Teman-teman, thank you sudah pada asik berbagi di masing-masing roomnya. Sekarang dibuka yuk worksheet-nya masing-masing. Silakan. Masih ada 2 room nih, juga. belum join. Ya, 30 detik lagi join. Oke lah. Apa-apa. Teman-teman bisa lihat di worksheet masing-masing. Aku nggak share screen karena di kalian kan lagi menghadapi worksheet masing-masing kan ya. Jadi bisa dilihat masing-masing. Yang perlu disiapkan itu sebenarnya tadi ya, waktu dan konsentrasi. Maaf, ini dilanjutin aja. Laptop udah, 1 lembar kertas dan ballpoint. Kalau yang belum ambil ballpoint sama kertas, please diambil dulu. Masih dinyangkut di breakout room nggak ya? Oke, kalau udah 17 lah, kayaknya ada yang oke, kayaknya udah semua ya. Udah. Oke. Udah, silakan dibuka semua ya. Aku lihat kalau semua sudah siap, bisa dilihat yang di page 3. Mari kita mulai. Apa yang kalian rasakan saat ini? Ini kayak brief check-in aja. Gimana rasanya? Silakan ditulis dalam 1-2 kalimat. Dan pertanyaan kedua, apa intensi kalian untuk melakukan annual review? Silakan ditulis 1-2 kalimat.
kalaupun intensinya kayak udah mau belajar aja, ya udah nggak apa-apa ditulis kayak gitu. It's fine, nggak apa-apa. Berisik nih, bunyi keyboard. Kalau teman-teman udah menyelesaikan, bisa kasih reaction thumbs up. Sip. Oke. Udah banyak yang ini. Nah, di page selanjutnya teman-teman lihat ada kategori kan? Kategori persis seperti yang aku jelasin tadi. Selanjutnya bakal ada 8 dengan yang bisa diisi teman-teman dengan teknik yang tadi plus minus and what's next. Aku bakal kasih timer. Usahakan di masing-masing kolom nggak lebih dari 1 menit. Coba isi semuanya. Jadi kalau ada 8 kategori berarti 24 menit ke depan. Aku akan mulai timernya setelah ini. Sebagai biar ngerasa kalau kita ngerjain bareng, aku encourage teman-teman untuk tetap open cam. Tapi silakan diisi, terserah sih kalau ngerasa nggak nyaman ya nggak apa-apa off cam. Aku berarti sampai 19 ya, sampai 24 menit ke depan ya, 24:08 ya berarti. Selamat mengisi teman-teman.
Semoga nggak bikin kaget suaranya. Udah 24 menit. Yeay. Udah pada selesai kah? Langsung wajahnya udah ada yang aduh gitu, tapi nggak apa-apa. Ada yang lega banget gitu. Seperti yang kalian lihat di worksheet, break dulu, yang ada minum, boleh minum dulu. Habis itu Devon kita foto dulu yuk, ini biar nggak lupa ya. Yuk, nyalain kamera kalau bisa. Kita foto. Kita foto dulu. Senang banget, ramai banget deh. Yeay! Udah kah semua? Ada lagi yang masih mau nyalain kamera? Cynthia bisa, yeay Cynthia. Novena. Sip dulu, Kak. Oke. Kita foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi tiba-tiba hilang karena kepesan. Jangan dong, Fon. Oke, 1, 2, 3. Sip. Thank you. Silahkan dilanjut break nih. Masih break kan? Break, iya. Sambil break bisa juga coba di scroll gitu dari yang mulai kesehatan, keluarga, teman yang 8 kategori itu ada nggak hal yang banyak muncul gitu, atau apa yang pengen teman-teman bagi, mungkin bisa di chat aja dituliskan, atau apa ya, kalau bahasa Inggris tuh kayak overarching theme gitu, apa yang ada nggak, biasanya katanya gitu tiap orang tiap tahun tuh ada temanya gitu, misalnya kalau aku sih mungkin temanya 2021 tuh konsistensi tuh paling paling sering muncul, kurang konsisten ini, oh ini bisa konsisten ini, kayak gitu, itu yang paling banyak muncul. Di saya Bisa banyak kan kata-kata sepeda, Kak. Oh, sepeda, serius? Oh, belajar sepeda gitu ya, Mas. Belajar Ya, juga, olahraga, sepeda juga gitu iya. ya, Pan ya. Menarik, menarik. Kalau misalnya sudah di scroll, udah dibaca ulang, bisa ke step selanjutnya. Di situ teman-teman bisa lihat di worksheet selanjutnya adalah kertas dan bolpen yang tadi disiapkan, tolong diambil, dibagi gitu ya. Bisa dilihat kok di worksheet yang page 15 ya. Ada 2, ada project sama domain. Nah, kalau teman-teman tadi lihat di masing-masing kategori, di kolom yang what's next atau tanda panah itu, coba 1 atau 2 aja dari tiap kategori. Kalau mau gampang 1 aja bisa deh, gitu, atau 2 boleh. Coba masukkan sesuai karakternya. Itu project atau domain, gitu. Coba disalin gitu. Jadi dituliskan. Kenapa pakai bolpen? Karena biar gampang juga nanti ini. Jadi kan bisa lihat dari yang di laptop, terus bisa ditulis tuh. Silakan kategorikan. Mana yang project, mana yang domain. Wah, seru nih, Alphonse beli sepeda juga. Iya, bilang kalau kejutannya luar biasa, bukan luar biasa, tapi luar biasa. Boleh, silakan disalin. Yang mana yang project dan mana yang domain.
Kalau teman-teman ya, setelah menuliskan dan dibagi jadi project sama domain, kalau udah semua, setelahnya dikasih nomor tuh di samping poin itu. Kira-kira yang paling penting, domain yang masuk di domain yang paling penting, kasih nomor 1, 2, 3, diurutkan aja sih gitu. Sama yang project juga. Yang mana nih kayaknya yang paling penting nih, kasih nomor 1. Oh ya, aku tadi sempat miss kayaknya ya, nggak menjelaskan tentang longest chain. Tadi di domain, ketika aku menjelaskan domain, aku menuliskan ada poin, kalau susah cari prioritasnya, cari yang longest chain. Apa tuh longest chain? Kira-kira yang jika dilakukan, itu efeknya, efek domino atau efek berantainya paling panjang. Contoh, misalnya, aku mau perbaikin tidur. Kalau aku mau perbaikin tidur, kalau aku tidurku nanti bisa nyenyak, bisa berkualitas, bangun aku bisa refresh. Kalau aku misalnya fresh, seger, maka aku lebih konsentrasi, lebih bagus. Kerja jadi lebih mudah untuk tackling apa yang ada di pekerjaan. Kalau di kerjaan bagus, seperti itu. Kalau contoh di real world, kalau di dunia nyata, kalau aku sih itu masak ya. Kalau aku masak, anak suamiku bisa lebih sehat karena aku tahu gizinya. Kalau aku masak, aku jadi lebih hemat. Duitnya bisa ditabung. Kalau aku masak, banyak banget itu. Kalau aku masak, aku juga senang karena aku hobi masak. Kayak itu. Nah, cari kira-kira hal yang di domain itu yang paling banyak efeknya. Itu yang longest chain. Bentuk yang domain dan project ini di table gimana maksudnya? Gimana Fajril? Kayak yang di ini Fajril, kayak yang di worksheet itu, yang di slide ke-15. Oke, sip. Sisi-sisian gitu. The exception, not the rules itu gimana maksudnya, Kak? Oh, ini yang hubungannya sama tadi ya, Wiyah ya. Kalau yang di project itu karena bukan hal yang rules itu yang selalu kayak terjadi. Misalnya, aku selalu bangun pagi gitu. Aku memang sudah terbiasa punya habit bangun pagi. Tapi karena kemarin aku harus pekerjaan harus loading sampai malam, loading bareng sampai malam. Nah, exceptionnya, jadi aku hari ini jadinya bangun kesiangan. Itu misalnya. Project itu sifatnya sama kayak gitu. Jadi project itu hanya sekali waktu. Jadi bukan yang terus-terusan gitu, terus-terusan dilakukan. Itu sifat dari si project kalau dibandingkan dengan domain. Jadi kebalikannya, kalau yang domain itu hal yang selalu kita lakukan. Kalau teman-teman sudah kelar menyalin, sudah beri prioritas, nah silakan nomor 1 dan 16 yang di slides ke-16. 2 domain untuk dikembangkan tahun ini, atau bahasa Inggrisnya sih cultivate ya, kayak cultivate the habit, cultivate the domains gitu. Dan 2 project untuk direalisasikan tahun ini gitu. Kenapa 2? Devon sempat tanya, kenapa 2? Ya nggak apa-apa 2 aja dulu gitu. Lebih dari itu ya boleh-boleh aja sih, boleh banget gitu. Atau kalau Sita tanya nih, kalau lebih banyak yang domain nggak apa-apa kan ya? Boleh, nggak apa-apa.
Tapi begini, ada hubungannya sama yang longest chain tadi. Biasanya kalau hal apalagi yang domain ya, kalau satu hal aja dilakukan dengan betul, itu biasanya ngaruhnya banyak banget. Gitu. Kayak itu tadi misalnya tentang kebiasaan tidur gitu ya. Dari biasa tidur karena akhirnya tepat waktu tidur jam 10 malam, bangunnya bisa jam 4 atau jam 5 pagi, akhirnya dapat satu spare jam di pagi hari, bisa ngapain gitu. Akhirnya bisa belajar. Dari belajar itu akhirnya bisa ketika ditanya presentasi di kantor bisa jawab. Akhirnya dapat kesempatan gitu loh. Jadi biasanya hal yang domain itu kenapa makanya 2 aja nggak banyak-banyak karena efeknya biasanya sudah panjang, punya efek berantai kayak gitu. Jadi itu kenapa encourage-nya sebenarnya nggak perlu banyak-banyak karena nanti seiring berjalan waktu kan bisa dilihat gimana progresnya. Sip. Kalau sudah dituliskan di slide 16, maka pertanyaannya bagaimana perasaan kalian? Apakah ada bedanya sama di awal sesi? Boleh open mic kalau mau ngobrol. Kalau mau tanya juga boleh, silakan. Mau share? Kenapa? Ada yang mau share kah? Atau masih nulisin ini? Oh, Alphonse. Boleh. Oke deh, izin duluan ya. Kalau di awal sesi memang cukup campur aduk sih intinya. Karena macam-macam lah yang terjadi di 2021 ini. Terus awal 2021 emang cukup simpel reviewnya. Awal tahun ini lebih kayak dari sebenarnya sih 4 yang inti itu ya. Kesehatan, terus relationship, skill sama finansial. Belajar dari buku You Do You juga kan itu sebenarnya. Kalau yang sekarang kadang-kadang kalau lihat yang Wheel of Us tuh kayak aku sempat sih kayaknya pertengahan tahun apa kapan ya review pakai itu kadang-kadang memang agak overwhelmed karena mungkin buat beberapa orang itu memang poin-poinnya jelas tapi mungkin kalau buat baru pertama kayak wah banyak banget ya lihat teman duit kesehatan keluarga jadi tapi sekarang sih udah mulai yang part of life juga sih jadi nggak terlalu overwhelmed tapi lebih jujur sama ya berusaha lebih fokus gitu sekarang gitu jadi lebih ada bayangan lagi sih dengan dibedakan domain sama project itu bisa lebih clear juga karena yang domain memang harapannya kan bisa buat lebih ke jangka panjang. Betul. Lagi bukan cuma buat 2022 doang gitu. Kurang lebih sih kayak gitu. Thank you Alphonse. Hey. Terima kasih. Ada lagi kah yang mau share? Oh, ada yang raise hand, ada siapa ini? Sita dulu. Iya, Sita. Silakan Sita. Oh, sempet banget. Karena kemarin tuh sempet pengen nanya, lagi ngulik nggak mau bikin annual review, kayak ternyata ada gitu. Soalnya pas awal Desember, aku tuh juga ikutan ke annual review yang dari Faiz Givari gitu kan. Dan sebenarnya agak takut juga sih, aduh ntar mirip nggak ya gitu. Tapi ternyata surprisingly ada yang memang terjawab gitu. Jadi pas annual review yang pertama, ada sesuatu hal yang oh iya nih aku masih kurang nangkep tetapi pas ikut yang lagi ngulik terjawab gitu di sini dengan terbantu sama yang namanya project dan domain itu sih Kak gitu. Jadi kalau yang dulu sebelumnya memang mirip sih tapi dia karena sumbernya itu sama dia pakai Nestlabs juga gitu. Oh ya? Jadi dia lebih ke
Jadi kayak, dan aku senang gitu karena pas aku wah ini Nest Labs ya Kak, terus dia kayak tahu, oh iya ada juga ya yang tahu apa Nest Labs gitu. Terus akhirnya aku sebenarnya sama sih. Jadi kalau di Nest Labs kan pakai area of life gitu kan ya. Dia memang sama gitu. Cuma kadangkala apa ya agak susah kemarin aku, soalnya kalau punyanya dia kemarin Kak Faiz itu dia ditambah juga habit apa yang mau dibangun untuk tahun depan gitu. Jadi dia kayak pakai prinsip dari Atomic Habits juga gitu. Cuma aku kurang nangkep, kurang miss karena ya itu ngebedain antara domain dan projectnya, dan di sini di Lagi Ngulik terjawab. Jadi lebih enak aja gitu. Oh ternyata ini yang memang hanya sekali gitu. Terus ini yang memang perlu jangka waktu gitu. Apa ya? Jadi lebih aja sih gitu. Jadi banyak gitu. Tapi nggak ada yang lebih bagus atau lebih jelek. Cuma jadi bisa apa ya? Aku dari hal ini saling mengisi kekurangannya gitu loh Kak. Dari yang annual review kemarin, oh bisa nih aku comot di sini, dari yang Lagi Ngulik hari ini juga bisa. Mungkin itu sih. Jadi terima kasih. Sama-sama. Itu tadi poin penting juga sih sebenarnya. Kenapa menurutku itu jadi penting membedakan antara domain dan project adalah dari ekspektasinya gitu. Kadang-kadang kita kebalik-balik antara yang sebenarnya itu hal yang domain, tapi kita punya ekspektasi project. Contohnya gimana? Kayak tadi pertanyaan dari Novena kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya aku udah olahraga secara rutin, tapi kadang-kadang orang masih punya ekspektasinya kayak project turun 5 kilogram gitu kan, jadinya agak miss ya, jadinya miss. Dan misalnya aku udah rutin 3 bulan olahraga, kok nggak turun-turun sih gitu misalnya. Padahal ketika yang target dari domain kan kesehatan, maka mungkin lebih bijaksana atau lebih baik kalau kita punya ekspektasinya adalah, oh stamina aku lebih baik, aku nggak gampang capek, oh aku jadi daya tahanku lebih baik. Nah itu kan beda ya, jadi kalau kita bisa membedakannya itu akan lebih mudah, termasuk ekspektasi yang biasanya bikin kita lebih kesel gitu kan. Kalau ekspektasinya ketinggian, jatuhnya sakit gitu. Gitu. Ada lagi kah yang mau ini mungkin? Boleh. Atau masih kurang jelas? Oh, aku lihat kayaknya ada yang join namanya Eja. Kayaknya baru join beberapa menit terakhir. Maaf ya Eja kalau misalnya baru join jadi ini. Wulan silakan udah raise hand. Itu tadi ada Grace Putri Priana, mungkin Grace boleh duluan. Grace raise hand juga. Kayaknya tadi. reaction gini deh. Oh, reaction. Oke, makasih banget Mbak Vinka buat malam ini. Ini penyakit akhir tahun ya, di mana kita melihat berbagai macam achievement dari teman-teman di sekitar kita, baik dalam belajar, membaca buku, mendapatkan sertifikasi dari Google Cloud, apapun itu, lumayan bikin stres, insecure. Life Design Wheel ini enggak yang pertama aku pelajari, aku ikut programnya Meracik Hidup dari Follow Your Flow. Aku ikut yang punya Claudia Kauna, aku ikut yang punya Jonathan N. Tapi ini kayak jadi rangkuman dari semuanya, apa maksudnya? Kontemplasi banget lah pokoknya. Jadi yang aku bisa jujur, ternyata hidupku lumayan berantakan 2021 ini. Mari kita rayakan keberantakannya, yeay! Benar-benar untuk achievement itu banyak yang meleset, dan aku jadi menyadari juga kalau ternyata diriku suka ghosting dengan diriku sendiri. Jadi gimana kadang aku sudah menjadwalkan, oke, hari ini mau belajar baca ini baca itu, tapi kemudian meleset ke main Instagram, melihat marketplace dan lain sebagainya, dan ternyata
itu bikin kita kehilangan banyak waktu yang seharusnya bisa dipakai untuk improve diri sendiri. Dan seperti yang Mbak Vinka katakan di Club Reading Club kemarin, bahwa kita tuh nggak perlu kok membandingkan dengan orang lain. Yang tahu achievement kita ya kita sendiri, bukan orang lain. Kalau kita merasa baik ya udah, itu cukup. Jadi ternyata aku juga tidak punya strong will untuk melanjutkan belajar. Jadi kayak semangat di awal, luntur di belakang. Semua sih aku meskipun sudah invest waktu, tenaga, dan uang untuk itu, tapi ternyata nggak semuanya bisa jadi sesuatu. Gitu. Nggak semua berarti ada, tapi ya kan? Ada satu kan? Atau dua yang aku merasa, oh bagus, kamu sudah melakukan itu. Oh, iya dong. Tapi lainnya hancur lebur, mungkin karena terlalu banyak maunya. Ya itu tadi tentang dapat project semangat tuh Wulan dari teman-teman di chat tuh, banyak samaan kok. Yang pasti aku terima kasih banget tahun ini banyak belajar dari Mbak Vinka, banyak belajar dari Devon, banyak belajar dari Yuda. Hasil menulis adalah tulisan, bukan postingan. Oh, that make me happier than ever, karena aku bukan orang yang suka aku bukan orang yang pede untuk pamer tulisan, jadi yang penting aku tulis dulu, ntar postingnya kapan-kapan aja. Jadi makasih banget sudah mengajari kita semua di sini, terutama project dan domain. Ini aku dengar juga dari si Tiago Forte, tapi waktu Tiago Forte ngomong aku kayak maksudnya apa ya gitu, dan dijelaskan dengan sangat jelas sama Mbak Vinka. Jadi aku terima kasih banyak. Mari kita sambut tahun 2022 dengan senyuman atas berantaknya hidupku. Enggak dong, tadi kan tetap ada kan yang bisa ini. Kalau kita fokus sama yang nggak bisa terus ya nanti bakal sedih terus gitu. Jadi harus berimbang juga. Thank you Wulan. Bukan lihat gambarnya Kak, tapi lihat udah sukses bisa mulai. Mulai itu kan bisa mulai aja itu udah sukses tadi. Ya, meskipun relapse-nya itu lebih banyak daripada bangkitnya. Ya, makanya kita lihat. Malu sejujurnya, tapi kata Mbak Vinka harus jujur sama diri sendiri. Oke, aku jujur, aku suka ghosting sama diriku sendiri. Oke, jujur sama diri sendiri juga achievement. Ya, betul. Terima kasih banyak Mbak Vinka dan Devon buat acara ini. Sama-sama. Yuda bilang tuh, terharu aku tuh gitu kata Yuda. Thank you. Terima kasih banyak Yuda. Terima kasih banyak Yuda. Ini banyak yang merasa yang sama juga kok yang dirasakan sama Wulan. Jadi tidak perlu bersedih terlampau lama gitu. Jadi menurutku terima kasih, kayaknya ini udah overtime dikit ya, 15 menit. Terima kasih banget buat teman-teman sudah mau berkontemplasi bersama-sama, udah mau jujur. Kalau misalnya teman-teman merasa ini baik, bisa di-share. Nanti rencananya seperti biasa, aku sama Devon berusaha lebih disiplin. Setelah meet up kayak gini, kami akan share follow up dengan email materinya hari ini. Terus habis itu rekamannya juga nanti kita kasih linknya. Terus link-link mungkin teman-teman pengen ngulik lebih dalam gitu ya, tadi yang sumber-sumber yang aku sebutkan akan kami provide linknya juga. Apalagi ya Devon ya yang perlu disampaikan? Oke, Mas, udah semua. Thank you sih udah datang. Terima kasih. Oh ya, mungkin cerita sedikit kali ya. Boleh. Tadi kan apa tuh? di breakout room juga
apa yang paling mengejutkan di tahun ini gitu. Salah satu yang paling mengejutkan buat saya adalah memulai lagi ngulik. Karena tidak kepikiran apakah dibuat resolusi tahun 2021 ngebuat platform, nggak ada. Nggak ada. Dan ini pertama itu bisa mulai lagi ngulik mengejutkan, bisa sampai 20 edisi itu juga mengejutkan, karena dulu nggak pernah ya, kayaknya kalau saya gitu kayak dulu juga mulainya itu semangat tapi makin itu juga kendor gitu. Pernah bikin apa juga podcast lah sama temen 2 episode kelar gitu, dan kali ini bisa sampai 20, berarti lebih 5 kali lipatnya, 50 kali lipat. Terus dan hari ini juga yang datang ada total 18 orang juga, ini mengejutkan juga. Oh, thank you buat semuanya yang udah hadir sini mau ngulik bareng kita gitu, udah percaya sama lagi ngulik, mau bareng-bareng gitulah. Thank you. Mau bareng-bareng belajar dan ngulik ya. Iya. Itu sih dari saya, Pak. Oke, thank you so much. Kalau ada masukan, input atau apa, bisa, kalau gampang bisa ke DM Instagram aku ataupun Devon juga boleh lah kalau ini. Atau nanti ketika kami kirim ketika kami kirim email tinggal dibalas aja juga boleh. Yep, terima kasih dan sama-sama juga buat teman-teman yang udah ini tulis di chat. Thank you so much. Semoga kita bisa menyambut 2022 dengan lebih baik lagi. Ini cuma framework dan ini cuma tools. Kalau kalian merasa kurang dalam gitu, bisa lanjutkanlah di waktu yang lebih luas gitu ya, lebih lebar dan gampang kalian atur sendiri. Tapi at least dengan praktek ini tadi kalian udah paham gitu. Apa sih frameworknya? Apa sih intinya yang perlu dilakukan? Gitu. So, udah gitu aja. See you around. Jangan lupa kalau ini yang belum subscribe, subscribe. Lagi ngulik dan Tetap. Thank you. So, Devon yang jadi host nih. Oke. Oh iya. Goodbye. And good night.